warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Arisa Rizdiani Putri dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, adik-adik semuanya, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Sebelum memasuki pembelajaran kali ini, alangkah baiknya adik-adik berdoa terlebih dahulu dan mempersiapkan alat tulis kalian. Oke, langsung saja kita simak video pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup. Pertama ada lingkup sempit. Dan yang kedua ada lingkup luas. Dalam lingkup yang sempit itu antara desa dengan kota. Sedangkan dalam lingkup yang luas terjadi antara negara dengan benua. Di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan. Misalnya, hutan menjadi pemukiman dan pertanian menjadi pemukiman. Sedangkan di Eropa, perubahan telah berlangsung lama dengan adanya revolusi industri. Dampaknya adalah banyak terbentuk kota-kota sehingga mendorong penduduk banyak yang bermukim atau memilih tinggal di daerah kota. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya ini memicu perkembangan ekonomi yang cepat di daerah perkotaan dan berdampak pada banyaknya peluang kerja dan kesempatan untuk berusaha yang menjadi daya tarik bagi penduduk desa untuk pindah dan menetap di kota. Di kota terdapat heterogenitas lapangan pekerjaan. Artinya di kota itu banyak sekali yang menyediakan lapangan pekerjaan. Inilah mengapa penduduk desa tertarik untuk pindah dan menetap di kota. Faktor-faktor pendorong penduduk desa melakukan migrasi atau pendekatan dari desa ke kota, khususnya yang ada di benua Asia atau kita lebih mengenalnya dengan istilah urbanisasi. Faktor pendorong urbanisasi yang pertama itu ada alasan ekonomi, yaitu terbatasnya lapangan kerja yang ada di desa. Sedangkan faktor lain yaitu terjadinya konflik dan bencana alam. Dampak dari interaksi desa ke kota yang pertama, semakin beragamnya orientasi mata pencarian dari yang hanya berorientasi pertanian berkembang menjadi industri yang memanfaatkan pertanian. Yang kedua, semakin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi yang semakin maju dan berkembang. Yang ketiga, semakin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota sehingga memperlancar mobilitas penduduk maupun barang desa ke kota atau sebaliknya. Yang keempat, budaya kota biasanya masuk ke desa baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan sebagainya yang tidak selalu sesuai dengan budaya desa. Yang kelima, berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang, sehingga kesadaran politik warga desa terus meningkat. Yang terakhir, makin banyaknya guru dan sekolah yang dibangun di desa, sehingga tingkat pendidikan di desa menjadi lebih meningkat. Selanjutnya ada pengaruh interaksi keuangan antar negara dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah ekonomi, kedua sosial, yang ketiga budaya, yang keempat politik, dan yang terakhir adalah pendidikan. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi.
Interaksi antar ruang ini terjadi karena adanya barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Negara yang masuk kebutuhan tersebut memperoleh keuntungan ekonomi dari barang dan jasa yang dipasoknya. Keuntungan tersebut menguntungkan karena banyak tenaga kerja yang terlibat dan diperolehnya devisa dari hasil penjualannya. Bagi negara yang dipasok kebutuhannya, keuntungan diperoleh dari barang dan jasa yang diperolehnya. Barang dan jasa tersebut dapat berupa barang konsumtif maupun untuk keperluan produksi, misalnya mesin-mesin industri. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Interaksi perubahan ruang dan benua juga melibatkan manusia sebagai pelakunya. Interaksi sosial bagi manusia memiliki kehidupan sosial yang berbeda. Interaksi tersebut dapat terjadi karena saling bertemu atau melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Sebagai contoh, adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Kemudian pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Saat ini, interaksi antar ruang tidak hanya bertemu secara fisik melalui tatap muka, tapi dapat juga melalui media transportasi dan juga komunikasi. Budaya masyarakat dengan mudah disaksikan oleh masyarakat di suatu daerah yang berbeda, dan kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Sebagai contoh, cara berpakaian artis yang ditiru masyarakat di negara lain. Selanjutnya, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Di sini, kehidupan politik sering dipengaruhi oleh negara lain. Peristiwa politik suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Sebagai contoh, pertikaian antara Israel dan Palestina yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan dengan Israel maupun Palestina. Selanjutnya yang terakhir adalah pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan pendidikan. Salah satu kerjasama dalam bidang pendidikan yaitu mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara yang maju. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya di negara-negara berkembang. Negara maju juga menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara lainnya yang masih berkembang. Oke adik-adik semuanya, demikianlah tadi pembelajaran mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Semoga pembelajaran kali ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.